Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Alhamdulillah para pemirsa, para pemerhati, dan juga para subscriber dari channel Padepokan Gaul dimanapun Anda berada, bagi Anda di alam gaib maupun yang ada di alam nyata. Semoga saja para pemirsa tetap diberikan kesehatan, tetap diberikan kewilujengan, diberikan keberkahan, dan juga tetap mendapatkan sebuah manfaat dari tayangan konten-konten Padepokan Gaul. Dan tak lupa juga kami sapa dari para pemirsa yang senantiasa selalu setia maupun senantiasa juga mendorong, mensupport dari channel Padepokan Gaul, baik itu yang ada di Indonesia, baik itu yang di Pulau Jawa, Pulau Sumatera, Pulau Papua, dan pulau-pulau lainnya yang ada di seluruh Indonesia. Dan juga tak lupa yang berada di luar negeri, yang di Hong Kong, Jerman, Thailand, Taiwan, yang di Malaysia, yang di Australia, yang di Brunei Darussalam, yang di Amerika, maupun di tempat-tempat lainnya yang ada di muka bumi ini. Semoga saja semuanya tetap diberikan kewilujengan, diberikan kemanfaatan gitu. Dan senantiasa juga kami doakan yang saat ini sedang sakit, semoga saja semua penyakitnya, baik itu penyakit medis maupun non medis, semoga saja diberikan kesembuhan oleh Allah dengan cepat dan tepat, dan tidak kambuh-kambuh lagi penyakitnya. Dan juga semoga saja senantiasa kami doakan yang saat ini sedang mengalami banyak sekali sebuah permasalahan hidup maupun permasalahan pribadi, permasalahan rumah tangga, dan permasalahan-permasalahan lainnya, semoga saja diberikan pencerahan oleh Allah dan juga diberikan solusi yang terbaik. Dan semoga saja ada hikmah yang bisa diambil daripada peristiwa itu. Dan alhamdulillah para pemirsa, di kesempatan kali ini kami mohon izin, ada salah satu rekan subscriber dari channel Padepokan Gaul yang senantiasa mendukung, mensupport dari channel Padepokan Gaul, yang sudah membeli air zam-zam juga. Ini memberikan sebuah kabar dan meminta bantuan di sebuah tempat yang ada di wilayah timur sana, di luar Pulau Jawa, di ujung timur, di ujung barat bagian Indonesia. Itu ada sebuah tempat pembelajaran bagi para siswa, dan tidak perlu saya penjelaskan pembelajarannya dalam apa. Dan pada intinya di sana itu ada sebuah tempat belajar, di mana tempat belajar tersebut, di area tempat belakangnya itu ada sebuah sungai besar, di mana di sungai tersebut di setiap tahun pasti membawa bencana, dan bencananya yaitu membawa korban kecelakaan yang akhirnya menenggelamkan daripada manusia yang sedang belajar di sana. Dan sebenarnya apa yang terjadi di tempat itu, pemirsa? Dan kami mohon izin ingin menguak daripada sisi gaibnya. Semoga saja nanti benar-benar ada memang yang bisa kita lakukan sebagai manusia dan bisa membawa dampak positif bagi kita maupun para pemirsa dan juga para subscriber dan juga para pemerhati dari channel Padepokan Gaul gitu. Dan di kesempatan kali ini saya masih ditemani mediator jombloan, Mas Hamid. Gimana kabarnya, Mas? Alhamdulillah, Mas jomblo sehat. Alhamdulillah sehat ya. Nggih, Semangat. alhamdulillah. Iya, Mas. Alhamdulillah. Ini tumben stylenya style jeans ya. Alhamdulillah, Mas. Ya nggak apa-apa. Itulah pemirsa, style itu macam-macam, bebas. Karena kita itu Padepokan Gaul, gaul semuanya gitu. Dan semoga saja nanti membawa dampak positif begitu. Dan kami mohon izin, mohon doanya semoga diberikan kelancaran dari awal hingga akhir video kita nanti. Amin. Langsung saja, Mas. Nggih. Posisi diterima ya, Mas. Nggih, siap. Bismillahirrahmanirrahim. Keluar masuknya gaib tidak berpengaruh apapun ke dalam jasad mediator ini. Yang masuk benar-benar yang asli. Yang masuk yang asli dan bisa berbicara mengenai hal
yang memang harus dibicarakan di tempat sana. Sallallahu alaihi Muhammad. Apabila berbohong tempat langsung meledak. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nurjana. Salah satu gaib terkuat yang ada di tempat yang saya tunjuk dari telunjuk kiri saya ini, yang terkuat, yang sering membuat manusia yang di sana kecelakaan tenggelam di sungai tersebut. Salah satu penghuni terkuatnya yang sering membuat tenggelam dari manusia yang belajar di sana yang asli. Apabila penyusup otomatis tidak bisa masuk. Jadi benar-benar yang asli, yang terkuat, yang asli. Tarik tangan saya total. Allah masuk. Kakimu, tanganmu terikat. Allah, rantai api neraka membelenggumu. Yang Nurjana, rantai api neraka hadir. Diikat ini semua. Ditarik kemana saya? Otomatis terikat. Allah, terkunci di sini, tidak bisa lari. Sallallahu alaihi Muhammad. Allah. Golongan apa ini? Di mana saya? Anda di Pulau Jawa. Di daerah Jawa Tengah. Ada apa dengan saya? Ada keperluan apa memanggil saya? Kamu yang terkuat menghuni di tempat ini. Saya Panglima. Panglimanya? Ya. Dari golongan apa? Saya dari golongan siluman. Oh, siluman. Siluman buaya putih yang sangat besar. Oh, gitu. Saya tidak mau di tempat ini. Kalau kamu tidak mau otomatis meledak. Terpotong-potong. Kamu bisa sembuh kalau kamu mau berbicara dan jujur di tempat ini. Kepala saya diapakan sama golongan cahaya ini. Assalamualaikum. Kalau jadi sakiti, bebas. Kenapa kepala saya dibuat kecil? Gigi taring saya dipotol semua. Kembali utuh kalau kamu nanti mau berbicara. Assalamualaikum. Tolong kembalikan kalau dia mau diajak berbicara, komunikasi baik-baik. Kembali sini menghadap saya. Sini menghadap saya. Rantai api neraka ini berpindah di tangan. Sini, tarik. Sini, gak usah lari, gak usah kabur. Saya mau bicara baik-baik sama kamu. Di tempat apa ini? Kamu sudah banyak dari golongan putih yang ada di sini. Oh, ya. Ini juga apa di depan saya, menyilaukan sekali. Assalamualaikum. Jangan disilaukan energinya, biasakan saja. Kenapa kamu? Lemas. Keilmuan saya dicabut semua. Kalau kamu berbicara baik-baik, jujur, otomatis dikembalikan lagi oleh golongan saya tadi. Kenapa kamu manggil saya? Kamu mau mengajak tarung pasukan-pasukan saya. Belum kok begitu. Saya mau ngobrol baik-baik sama kamu. Boleh kan, diizinkan kan? Saya tidak berniat apa-apa, saya hanya ingin mengetahui di tempat itu kenapa kok setiap tahun pasti membawa korban jiwa dari seorang manusia. Bukan urusan kamu. Ya kenapa? Tahu resikonya kalau kamu berbicara seperti itu. Iya. Lepaskan lagi. Assalamualaikum, lepaskan. Siapa yang mencekikmu? Golongan saya. Assalamualaikum. Malaikat tolong lepaskan. Terlepas. Baik-baik saja. Saya bicara baik-baik kok. Baru kali ini saya diperlakukan manusia seperti ini. Sini mendekat. Ini makanan minuman ala kamu hadir di depanmu. Makanan saya bukan seperti ini. Seperti apa? Makanan saya itu ya rusukma manusia. Enggak boleh manusia. Kalau di sini. Ini ada duplikatnya, saya ambilkan. Duplikat ala makanan kamu hadir. Duplikat saja. Makan. Sepertinya enak. Sini lebih mendekat. Sama ngobrol baik-baik sama kamu. Enak kan? Saya baik-baik kan orangnya. Celelean gini. Kamu golongan siluman? Ya, saya siluman. Buaya putih. Buaya putih? Besar sekali. Buaya darat atau buaya cinta? Buaya goib saya.
Kamu buaya gaib. Saya kira kamu buaya darat. Oke, kamu Ada buaya darat. kamu tadi mengatakan panglimanya. Lah memangnya yang terkuat di tempat itu golongan apa? Golongan bertanduk. Golongan iblis. Hmm. Sudah banyak tanduknya. Iblis dari mana sih sebenarnya? Iblis dari kerajaan yang berada di dalam tempat itu. Di sungai tersebut. Dan Semakin besar, Nah, semakin panjang pula, mm, dan semakin banyak pula. Itu tanduknya. Taringnya juga semakin panjang. kerajaannya semakin besar juga wilayahnya. Nah, kalau itu, ya pastinya setiap hari, setiap tahun, dari makanan yang diberikan manusia kepada kerajaan kami. Wih. Itu kan membuat kerajaan kami semakin besar. Wih, oke. Darah manusia, darah-darah segarnya, itu membuat kerajaan kami semakin besar, menjulang tinggi. Tidak ada yang bisa mengalahkan dari kerajaan-kerajaan yang sekitar tempat itu. Tempat saya. Jadi gitu. Ngomong-ngomong, kamu dulu dari golongan apa sih Mas Siluman buaya? Saya dari golongan jin dulunya. Oh, dulunya jin. Bukankah jin dan manusia dahulu kala diciptakan oleh Allah itu hanya untuk beribadah? Saya mengetahuinya. Nah, kenapa kamu kok malah nggak mau ibadah? Saya lebih memilih jalur yang diberikan dari iblis. Oh, Lebih nikmat, lebih enak, oh gitu tuh ceritanya. lebih leluasa untuk menyesatkan manusia-manusia. Ya, itu ala kamu. Terus ini saya ingin bertanya lagi kepada kamu. Kamu menempati di situ sebagai panglima. Ya, Berarti kamu sejak awal daripada kerajaan gaib yang di situ dong. ya. Sejak awal saya sudah berada di situ. Nah, Ketika kerajaan yang berada di dalam air itu masih kecil, belum sebesar sekarang. Lah memangnya dahulu kala. Saya ingin bertanya kepada pribadi kamu dulu ya, sebelum menanyakan tentang kerajaan gaib di aliran sungai itu. Kamu sendiri tercipta udah berapa tahun usiamu di dunia manusia sekarang ini? 2.700 tahun. 2.700 tahun. Berarti di hitungan manusia, di hitungan gaib masih muda kamu tergolong. Ya, masih muda. Punya nama? Punya Siapa? jiwa lu. Jiwa lo. Siji loro telu itu. Apa itu? 1 2 3. Tidak. Oh, iya, mohon maaf. Dan kamu berumur seumur itu dan dahulu kala kerajaan gaib di aliran sungai tersebut itu asal muasalnya dari mana sih? Bisa kamu cerita? Kerajaan itu awal mula terbentuk. Itu dibentuk dari golongan iblis. Dari golongan iblis itu bersekutu dengan manusia. Wih. Terus? Manusia yang mengepentingkan nafsu dunianya. Ingin mendapatkan kekayaan yang instan. Ingin mendapatkan kekayaan yang cepat. Mendapatkan duit yang cepat. Dari situlah awal berdirinya kerajaan kami. Oh. Berarti kalau boleh saya perjelas, kamu boleh makan lagi tuh. Diberikan makananmu hadir lagi komplit. Allah tidak berpengaruh apabila sisa mediatornya. Allah. Berarti kalau boleh saya perjelas bahwa intinya kerajaan gaib di sana itu terbentuk melalui perantara seorang manusia juga. Ya. Dan manusianya itu manusia biasa atau manusia-manusia yang punya kesaktian? Tentunya manusia itu mempunyai keilmuan yang sangat hebat. Tapi keilmuannya itu tidak dibalut dengan kehitaman. Tapi dia itu seolah-olah menjadi manusia yang dipercaya manusia-manusia di sekitar sana. hitam lah putih, hitam dibungkus putih. Ya, Ayo bener kamu. ya. Banyak yang putih-putih loh di sana. Putih-putih itu kan hanya pakaiannya saja. Jasadnya saja memakai pakaian putih-putih.
Ya seolah-olah Heeh. ilmu yang diberikan kepada manusia-manusia yang belajar di sana itu baik. Tapi sejatinya jika orang-orang yang belajar di situ mengetahui bahwa yang mengajar mereka itu di dalam hatinya tidak ada sama sekali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanya mengepentingkan dunianya saja. Oh. Jadi begitu ceritanya. Itu kan hanya kamuflase manusia-manusia yang di sana. Oke, ternyata seperti itu ya. Itu berarti mohon maaf. Kamu juga mengatakan tadi di sana banyak manusia yang dibungkus hitam dibungkus putih. Melalui ya orang-orang begitulah. Saya tidak perlu perjelas. Perjelas saja. Ya kenapa? Kenapa kamu takut? Tidak takut saya. Tidak takut. Ya ini saya siarkan ke dunia manusia. Manusia-manusia sudah mengetahui mana hitam dibungkus putih kayak gitu kan. Tidak. Banyak manusia yang tidak mengetahui. Loh, lah kok begitu? Memangnya menutup mereka itu apa? Ya dari golongan bertanduk juga. Kok begitu sih? Ya memang seperti itu. Terus ini ya. Kamu jadi mengatakan manusia-manusia yang di sana itu hitam dibungkus putih. Dan dia tadi dahulu kala sempat mempunyai perjanjian gitu ya? Ya. Dengan golongan kamu? Sampai sekarang. Sampai sekarang? Ya. Itu dalam wujud nyata Ya. perjanjiannya? Dan apakah sudah sampai titik pesugihan atau belum? Sudah. Astagfirullah. Dari seorang manusia yang di sana, ini ada rekan kami yang salah satulah orang yang di sana mengabarkan kepada kami bahwa di sana kan lembaga pendidikan kepada manusia-manusia yang di sana toh. Itu hanyalah manusia yang baru-baru saja datang ke situ. Kamu tahu juga ternyata toh. Tahuinya. Lah memangnya dahulu kala yang membuat kerajaan gaib, yang membuat perjanjian itu manusia yang dahulu kala. Ya. Masih hidup orangnya? Sudah meninggal. Oh, sudah meninggal. Sudah mati menjadi budak kami di kerajaan kami. Oh. Sudah kami siksa di dalam kerajaan kami. Astagfirullah. Tapi harta yang dari awal sudah kami berikan, itu kan masih dinikmati dari anak cucunya. Sampai sekarang. Jadi begitu ceritanya. Boleh itu makan lagi lah, minum lagi. Terus ini saya ingin bertanya. Manusia yang mempunyai perjanjian dengan golongan kamu itu kan sudah meninggal gak ada. Nah kamu sendiri kok sekarang masih mengambil tumbal dari jasad seorang manusia. Apa itu udah bukan hakmu lagi lah. Siapa bilang bukan hak saya? Sampai kapanpun, jika perjanjian itu tidak diputus dan selama harta dari awal yang kami berikan pada seseorang itu masih dinikmati anak turunnya, kami masih bebas mengambil jatah kami, mengambil tumbal kami. selama tidak diputus. Oke. Terus ini dan saya yakin manusia-manusia tidak mengetahuinya dan tidak akan bisa memutuskan ikatan kami dengan perjanjian pesugihan dari awal tadi. Dan kami kapanpun, jika kerajaan kami masih berdiri kokoh, kami golongan kami yang berada di kerajaan itu akan mengambil upah, akan mengambil tumbal. Tidak hanya 1 kali 2 kali, tapi kedepannya akan kami ambil lebih banyak lagi. Sadis sekali. Itu sudah menjadi resiko. Terus ini yang saya tanyakan kepada kamu. Dari yang kamu ambil sendiri itu kan nggak tahu apa-apa. Dan dia juga sendiri kan ya nggak salah apa-apa sama kamu toh. Saya tidak mau tahu itu. Yang penting jatah saya, tumbal saya terpenuhi untuk menjadi budak kami di kerajaan kami. Siapa yang terlena?
siapa yang tidak waspada Ah. dan tidak hati-hati di dalam air itu Hmm. akan kami ambil. Wih, siapa yang terlena, siapa yang tidak waspada dan tidak hati-hati akan kamu ambil. Itu poin pentingnya ya. Saya tidak akan melihat manusia seperti apa. Akan kami babat semua. Wih. Sadis sekali ini Anda berarti. Oke. Terus ini ngomong-ngomong, nah yang kamu bantu kan sudah gak ada. Bukankah kan ya sudah selesai toh jatah kamu? Belum, saya kan sudah menyebutkan tadi. Hartanya masih dipergunakan sampai sekarang untuk membangun tempat itu supaya lebih maju, supaya lebih besar lagi, dan supaya lebih dikenal masyarakat-masyarakatnya. Oh gitu. Oke. Terus ini, dahulu kala kok bisa sampai tercipta perjanjian gaib dengan kamu? Memangnya yang dilakukan itu seperti apa? Entah menjalankan ritual ke atau lelaku ke atau apa sih? Jelas menjalankan ritual Seperti menjalankan lelaku itu pasti dilakukan manusia itu. Lelaku seperti apa yang dijalankan? Saya tidak mau menyebutkan. Katakan saja. Yang pasti lelaku dan ritual itu bisa membuat manusia itu kaya raya. Katakan saja degradansi ini. Bismillahirrahmanirrahim. Pedang. Bicara berarti saya. Allah. Kalau kamu nggak mau menyebutkan. Sebelum kerajaan saya berdiri, dia sudah mendatangi seseorang yang sakti, seseorang yang mandraguna. Ini jadi garansi lo ya. Untuk membuat manusia itu kaya raya. Dari situlah orang yang dia datangi menunjukkan jalan, menunjukkan tempat supaya dia bisa kaya raya secara mendadak. Oh, berarti dia dibantu seorang dukun juga gitu pada intinya. Apakah dukunnya masih hidup? Sudah mati. Lah bukankah kan itu yang jatah-jatah kan yang itu saja toh? Tidak. Wih. Semua manusia yang sudah kami sesatkan itu sudah mutlak menjadi jatah saya dan golongan bertanduk. Oke. Nah dahulu kala dukun yang membantu memperlancar proses dia lelaku hingga tercipta sebuah perjanjian dengan golongan kamu hingga titik tertentu tadi yang kamu sebutkan, itu berapa jumlah dukunnya? 3. Udah gak ada semua. Sudah mati semua. Wih. Sudah kami cambuki setiap hari. Sudah kami siksa setiap hari. Tidak kami beri makan. Hanya memberikan makanan di dalam dirinya saja. Oke. Lalu saya senang melihat manusia-manusia seperti itu. Senang kamu? Jelas senang. Menjadi teman saya kekal nantinya. Oh gitu. Oh iya. Tuh kalau kamu menyesatkan. Terus ini lagi yang saya tanyakan. Apakah dari tempat kerajaan gaibmu sendiri sampai sekarang ini masih diberikan sesuatu hal yang bisa memperkuat daripada kekuatan kerajaan kamu seperti halnya didatangkan makanan-makanan ala kamu ke? Masih. Tapi bukan di jalur dari kejadian itu. Tapi di mananya? Tapi dari orang-orang yang mengetahui kerajaan saya. Orang-orang kesaktiannya lebih tinggi seperti dukun. Bisa melihat kerajaan saya, kerajaan gaib saya. Itu masih diberikan makanan. Oh. Tapi kan untuk tempat itu, kami juga mengambil makanan setiap hari. Dari bacaan-bacaan yang selama ini dibaca di tempat itu. Dia tidak mengetahui bahwa bacaan itu tidak ada silsilah yang menyambung sampai ke Rasulullah. Tidak ada yang menyambungkan. Dari bacaan-bacaan yang dia baca, itu kan tercipta dari golongan gaib, seperti jin fasik, siluman, maupun dari golongan bertanduk. Oh gitu. Lah padahal mohon maaf, bacaan-bacaan yang mereka baca, mereka lakukan selama ini kan baik toh itu. Saya mengetahui bahwa bacaan yang dia baca itu baik. Sesuai dengan koridor syariat Islam. Wih, kamu tahu syariat Islam juga lah, dekek kamu ini berarti. Tapi dia tidak mengetahui bahwa apapun bacaan yang dia baca
Apapun manusia jika membacanya, bacaan itu tidak tersambung, tidak ada silsilah, tidak ada guru mursyid yang bisa menyambungkan sampai ke Rasulullah. Itu tercipta kami. Oh, ya. Saya menyukainya. Wih, berarti Sudah banyak orang-orang yang melenceng. kamu mengetahui juga. Jelas mengetahui. Terus ini, kamu mendapatkan makanan dari situ. Lalu diperkuat lagi energi makananmu dari dukun-dukun yang di sana. Nah, dukun-dukun itu memberikan makanan ala kamu, itu makanan kayak apa sih? Lengkap. Apapun makanan di dunia manusia, itu disajikan kepada kami. Wih, ditaruh di area mana? Saya tidak mau menyebutkan. Sebutkan. Tidak. Sebutkan. Ini makananmu tambah banyak ini. Wow. Di area tertentu yang belum tentu manusia itu menjamahnya. Oh. Tapi hanya manusia-manusia tertentu saja yang mengetahuinya. Dan apakah nanti akan langsung kamu makan habis? Jelas sari-sari pati dari makanan itu. Kami sedot semuanya. Begitu tuh ceritanya. Oke. Kamu sudah mendapatkan seperti itu. Sudah ya sangat banyak lah. Lalu yang terkuat sendiri dari golongan iblis masih di sana. Jelas masih. Sekarang iblisnya sudah mengincar tempat ini. Mengincar tempat ini? Kuda-kuda? Oh, boleh saja. Bismillahirrahmanirrahim. Seluruh iblis yang mengincar tempat ini semua mereka terkena stempel perintah masuk dalam jasad mereka, semua di dalam mereka. Perintah itu tidak bisa dibersihkan dan menjadi permanen dalam dada mereka apabila mereka menolaknya atau masa meledak. Allah. Sini saja kamu, kakimu, tanganmu terikat. Sini, ke sini. Ternyata. Apa ternyata? Orang yang saya ajak ngobrol dari tadi bukan orang sembarangan. Biasa saja saya ini. Kamu jangan melebih-lebihkan deh. Gini, sini. Saya masih ada ngobrol sama kamu. Makananmu komplit lagi hadir. Biarkan yang di sana. Kamu terbentengi, terpagari, tidak bisa diserang apapun. Terlingkari. Laguan saya. Sallallahu alaihi Muhammad. Boleh makan lagi. Nah terus, cara kamu membuat manusia yang di sana, padahal itu kan ya mohon maaf, sungai. Ya kalau dihitung besar sesuai volume di dunia manusia itu besar. Tapi kan ya tidak, harusnya tidak begitu kuat. Kau bisa tenggelam dalam nyata itu bagaimana caranya? Ya gampang saja. Kami kerahkan pasukan-pasukan saya untuk membuat manusia yang lengah, yang tidak waspada dan tidak hati-hati. Kami lilit saja seluruh tubuhnya supaya tidak bisa bergerak. Dari kejadian itu, manusianya pasti energinya akan tersedot semuanya, akan habis, akan lemas. Jika sudah seperti itu, tinggal kami tenggelamkan sedikit saja. Dari situ kan kami sudah berhasil mengambil rusukma, utamanya sampai orang itu mati. Gitu cara kamu bekerjanya. Gampang. Terus ini yang saya tanyakan. Berapa total semua keseluruhan kerajaan gaib yang berada di tempat tersebut di seluruh aliran sepanjang sungai tersebut? Sebutkan. Ya kalau di sepanjang aliran sungai itu kan sangat panjang. Pastinya banyak. Lebih dari 9. Tapi kerajaan saya yang paling megah. Dipimpin dari golongan bertanduk tadi, please. Berapa tanduk mereka? Banyak. Kamu kan bisa tahu hitungan manusia. Berapa puluh, berapa tanduk? Lebih dari 13. Wih, sadis sekali ihir. Ngomong-ngomong, kamu sendiri sudah menjadi siluman buaya. Kamu dulu dari golongan jin kan? Kaki saya diapakan ini? Terikat.
Semakin kencang ini katanya. Mengendur. Wah, tolong jangan dikencangkan. Wah, dikendorkan saja. Jika dia kabur langsung dikencangkan lagi. Terus ini saya juga ingin menawari kamu. Kamu kan siluman, dulu jin. Apa kamu nggak mau jadi jin lagi, beribadah kepada Allah saja? Jelas. Hmm. Saya sudah menikmati Hmm. kehidupan seperti ini. Nah, Saya tidak mau. oh, kamu nggak mau. Ya. Terus ini ingin saya tanyakan kepada kamu. Nah, terus apa nggak ada solusi cara lain supaya manusia itu tidak bisa terganggu dari golongan kami yang di sana? Ya banyak aslinya. Jika dia mengetahui. Kayak Yang apa? pasti Nah, itu hati-hati. Itu yang pertama. itu yang pertama. Yang kedua, Hmm. dari golongan iblis yang sudah berada di dalam tubuhnya manusia-manusia yang bermain di dalam air itu harus dibersihkan. Oh, Harus diganti dengan golongan cahaya yang membantunya. oh gitu. Nah, itu Dan kan yang dia. pasti, Nah, jika nasib-nasib mereka tidak ingin seperti orang yang sudah mati, jangan bermain di air itu. itu pesannya. Tuh tebaran samalah dari golongan kamu. Ya gini. Tapi kami kan ya menggiring, Hmm. mengajak kompromi Hmm. iblis-iblis yang ada di dalam tubuhnya manusia itu. Oh gitu. Menggiring supaya bermain ke air itu. Oh ya. Dan akhirnya terjadilah peristiwa seperti itu ya. Kenapa kamu? Saya akan berbicara, jangan menyakiti saya. Ucapkan saja. Wah. Ya jika orang itu ingin selamat, dijauhkan dari golongan kami yang berada di dalam air itu, memakai bantuan dari golongan cahaya. Contohnya, menggunakan ini ya air zam-zam. Ya, kenapa kok kamu kesakitan? Kamu bohong berarti. tidak. Nah, kenapa kamu? Saya sebenarnya tidak mau berbicara seperti itu. Ya nggak apa-apa, bicarakan saja sesuai prosedur kamu, jujur ya. Jangan boleh diizinkan dibicarakan. Ya jika manusia itu mengetahui dan memakai air itu maupun benda-benda ini, ya kan saya lebih susah mengambil tumbal kami. Oh gitu, ya. Oke, ternyata begitu toh. Dan terus ini lagi terakhir yang ingin saya tanyakan. Manusia-manusia di sana tidak mengetahui hal-hal seperti itu sama sekali kan? Dan mereka pun ya sudah masuk terperangkap dari golongan kamu. Dan kami sebagai manusia pun meyakini bahwa itu semua pun sudah tidak terlepas daripada semua kehendak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya itu memang. Tetapi dari golongan kamu sendiri kan ya bisa diajak komunikasi begini kan. Terus apakah kerajaanmu nggak mau dipindahkan? Tidak. Lah mengapa? Sejak awal kerajaan saya memang berada di situ. Kami tidak mau diusik, tidak mau dipindahkan. Kami sudah nyaman berada di situ. Oh gitu. Makan lagi tuh makanan lengkap. Wah, tidak habis-habis. Sudah tidak mau saya. Makanan yang saya makan dari awal tadi sudah muntah semua. Nah, kenapa kok muntah? Dikeluarkan dari golongan cahaya. Berarti nggak diizinkan untuk kamu makan kalau begitu. Tidak. Ya kalau ya sudah, saya ambilin lagi yang diizinkan boleh kamu makan. Ala kamu dihadirkan. Allah. Nah, gitu kan enak toh, bicara baik-baik. Katakan saja sesuai yang bisa kamu katakan, ucapkan di sini jujur, nggak usah menyesatkan informasi. Tidak. Saya sejak awal memang jujur. Memang kejadiannya seperti itu. Dan itu pun manusia yang di sana menginformasikan kepada saya.
Setiap tahun pasti ada kejadian seperti itu. Makanya kok kadang juga kan begini, di manusia sekarang ini di dunia yang sudah modernisasi lah ala akhir zaman seperti ini, kok masih ada kejadian seperti itu secara terus menerus. Ternyata tidak jauh-jauhnya itu pengaruh dari golongan kamu ya. Ya memang. Ya biarkan manusia yang tidak percaya meyakininya seperti itu. Oke. Enak kah? Enak. Lalu ini dari orang-orang yang di sana yang mohon maaf sudah mengalami kecelakaan seperti itu, sudah tenggelam, apakah kamu tawan juga? Kamu tawan juga? Ya jelas pastinya. Wih. Kami jadikan budak di kerajaan kami. Dan rata-rata di sana juga dikatakan bahwa anak-anak kecil, anak kecil itu kan nggak bersalah toh, selama dia belum balik. Saya tidak memandang entah itu anak kecil, dewasa ataupun tua. Yang sudah menjadi jatah kami ya kami ambil. Begitu. Ini masih kamu ikat semua itu ruhnya dari korban-korbannya? Ya jelas masih. Sekarang lagi dipestakan atau di apa? Tambah disiksa. Wih. Berarti kamu lagi berpesta pura di sana? Ya. Oke, jadi begitu toh. Tidak usah menolongnya. Siapa? Biarkan itu menjadi jatah kami. Jadi teman kami. Ya begini saja. Ya saya tidak merasa apa-apa. Saya pun ya nggak bisa apa-apa. Kamu kan hanya menggali informasi saja. Saya sudah sedia menjawab apa yang menjadi pertanyaan kamu. Tapi dari guru kami sendiri kan yang menyampaikan sebuah pesan. Berbuat baiklah di mana saja, begitu toh. Selama itu memang porsi kami ya apa boleh buat begitu. Dan itu apa tugas kami pun tugas kami kan begitu. Iya kan? Dan tapi saya tidak suka jika orang-orang yang mesti korbannya itu kamu tolong. Saya tidak rela. Lah itu kan bukan hak kamu sebenarnya. Saya itu. Nah, kamu dari mana? Bukankah yang menjadi hak kamu itu kan ya memang sudah menyikatan jelas dengan golongan kamu dan yang sudah merasakan lah. Kalau orang-orang itu kan nggak merasakan apa-apa. Dia hanya Assalamualaikum, jangan disakiti, sahabat bicara baik-baik. Ya emang sebenarnya itu bukan jatah saya. Tapi itu kan sebagai syarat tumbal makanan untuk kerajaan kami sesuai perjanjian awal. Ya makan lagi. Misalnya ini saja, yang dari bagian mohon maaf dari keturunan-keturunannya yang memang punya perjanjian dari awal saja, itu yang kamu ambil saja. Selain itu tidak usah. Begitu saja bagaimana? Tidak mau. Nah, kok bisa begitu? Yang sudah berada di kerajaan kami, yaitu sudah menjadi jatah saya. Golongan bertanduk. Ya sudah, saya memohon ya dengan izin beliau sang terus sukma yang pernah kamu tawan di tempat itu, berapapun jumlahnya, totalnya terlepas kembali. Allah, semua ikatannya terputus. Malaikat. Allah, total. Tolong. Allah, kamu tidak bisa minta bantuan kepada siapapun, Ajajil maupun Dajjal. Ikatan perjanjianmu terputus dengan Dajjal maupun Ajajil. Allah, terputus menggunakan Allah, kelemahanmu sekarang juga otomatis mohon tercabut. Allah, bersih. Tidak berefek apapun dalam jasad mediator ini. Allah, semua rusuk yang pernah kamu tawan kembalikan utuh kembali. Allah, seluruh gaib iblis yang menawan rusuk itu membebaskan total seluruhnya yang tidak bersalah daripada orang-orang di sana. Yang memang menjadi hak kamu silakan kamu ambil, yang tidak bersalah silakan kembalikan. Allah. Ikatan perjanjian dari orang kamu curang. Semuanya diputuskan menggunakan Allah, tembus. Perjanjian itu tidak mengikat orang-orang yang di sana, hanya mengikat
Tidak semudah itu kamu menghancurkan kerajaan kami. Oh Allah, sallallahu ala Muhammad. Oh Allah. Bersih. Kenapa diputus semua ini ekor saya, tangan saya, kaki saya? Ah, ah, Kamu bisa minta bala bantuan enggak itu? masih. Bala bantuan yang kamu mau mintakan sekarang juga sama mohon dengan sang yang rencana dari iblis-iblis yang mau menyerang ke sini sekarang juga mereka otomatis terkena stempel. Allah dalam senjata dadanya masing-masing masuk meledak. Allah. Semua kerajaanmu yang kamu tempati sekarang juga berapapun megahnya luasnya otomatis harus dihancurkan oleh pasukan daripada Gunung Sinabung. Izin Sang Hyang Nurjana seluruh pasukan gaib Gunung Sinabung langsung berhijrah menyerang semua kerajaan gaib yang di tempat itu. Allah. Perintah dari Sang Hyang Nurjana untuk menyerang tersebut kerajaannya dihancurkan lulu lantakan total. Allah. Allah. Bantai. Assalamualaikum pasukan dari Gunung Raung langsung berhijrah ke sana total hancurkan luluh lantakan itu di wilayah itu. Allah. Semua berjuang. Semua pasukan gaib baik yang ada di juga jangan. Assalamualaikum. Bantu total luluh lantakan. Allah. Serang bantai habis-habisan sampai ke pusat sumbernya. Semua gaibnya yang nanti akan kabur otomatis terikat. Allah. Ikatan rantai api neraka yang sangat kuat, yang sangat panas mengikat dari gaib-gaib yang di sana semua seluruhnya total terikat. Sallallahu ala Muhammad. Assalamualaikum malaikat Zabaniyah langsung dibawa saja itu semuanya seluruh iblis beserta siluman ini semuanya total terikat menggunakan rantai api neraka keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di bawah terikat. Allah, kita bisa bebas. Terkunci di sana. Allah. Sudah sehat, Mas? Alhamdulillah sehat. Enggak, bisa. Alhamdulillah pemirsa, itulah adanya bahwa terkadang kita sebagai manusia itu tidak menyadari bahwa apa yang kita lakukan selama ini itu ya mengarah kepada sesuatu hal yang memang kepada perjanjian dari golongan gaib baik itu kita sadari maupun tidak. Dan sebagai manusia yang sudah mendapatkan suatu titik cahaya dari rekan subscriber dari channel Padepokan Gaul, semoga saja dibukakan kepahaman atas apa yang menimpa di sana, bahwa semuanya itu pun sudah menjadi takdir kehendak Allah. Dan kalau memang Anda paham, disimak baik-baik apa yang lantas harus Anda laksanakan dan apa lantas yang harus Anda tinggalkan seperti itu. Dan kami bukan merekayasa ataupun membuat hal-hal menjadi kemauan kami, tapi itu memang semua sudah berjalan dengan sesuai porsi masing-masing gitu. Dan apabila dari dialog kami tadi membawa sebuah manfaat, baik itu manfaat secara lisan maupun secara dohir, itu pun bukan dari kemampuan kami. Dan apabila ada sebuah kebaikan, kesalahan kami, itu memang mutlak kesalahan kami sebagai manusia. Dan apabila ada sebuah kebenaran, itu pun datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala semuanya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu.